Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Kali ini akan membahas mata pelajaran PKN dan IPS. Selamat mengikuti, tetap semangat ya, dan sehat selalu. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini khususnya untuk mapel IPS dan PKN adalah untuk IPS, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia terutama dalam bidang jasa. Serta PKN, siswa dapat menceritakan hasil pengamatannya atas pelaksanaan pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat. Nah anak-anak, di negara kita yang terdapat sumber daya alam yang melimpah, ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain. Nah, ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam seperti usaha pariwisata, usaha perbankan, dan lain-lain. Mari kita pelajari jenis usaha-usaha ini ya anak-anak. Pada pembelajaran 3, kita telah belajar tentang kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan dan perindustrian, kehutanan, dan lain-lainnya, yang merupakan contoh kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Nah, di pembelajaran 4 ini ada kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa, misalnya pengembangan potensi wisata di bekas daerah bencana alam seperti di Kali Adem, Gunung Merapi. Ada pula kegiatan ekonomi yang lain yang menghasilkan jasa, antara lain pariwisata, komunikasi dan transportasi, serta perbankan. Pada usaha pariwisata, kita bisa memanfaatkan keindahan alam negara kita untuk dijadikan potensi kegiatan ekonomi, seperti usaha penginapan, biro wisata, pemandu wisata, persewaan peralatan akomodasi, dan lainnya. Di bidang komunikasi dan transportasi, kemudahan orang berkomunikasi saat ini dimungkinkan karena adanya perusahaan komunikasi seperti Telkom dan Indosat yang menyediakan data untuk internet. Sedangkan usaha di pertelevisian, baik pihak pemerintah dengan TVRI dan pihak swasta. Kemudian untuk transportasi adanya beberapa perusahaan yang menyediakan persewaan bis atau mobil untuk traveling atau untuk tour, study tour, dan lain-lain. Sedangkan di bidang perbankan, usaha yang menghasilkan jasa di bidang keuangan. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali untuk membantu usaha masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Nah anak-anak, setelah kalian membaca dan mendengarkan penjelasan ibu tadi, kerjakanlah soal latihan IPS berikut ini. Ada 10 nomor, silahkan kalian membuka buku siswa atau buku LKS untuk menjawab soal ini. Ingat, soal tetap ditulis ya. Silahkan dibaca dengan baik-baik ya anak-anak. Setelah kita mempelajari tentang IPS, kita akan beralih ke PKN, yaitu membiasakan tanggung jawab dalam masyarakat. Berbagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, antara lain ikut mengambil kebijakan bersama, baik melalui musyawarah maupun pemberian suara. Dalam kehidupan masyarakat, tentunya banyak sekali masalah umum yang harus diselesaikan secara musyawarah. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka bisa ditempuh dengan jalan voting atau pemungutan suara. Nah, bagaimana sikap tanggung jawab masyarakat dalam bermusyawarah atau pengambilan suara?
Sikap tanggung jawab yang sebaiknya ditunjukkan saat ikut serta dalam musyawarah bersama warga masyarakat antara lain menyampaikan pendapat dengan suara jelas, tegas, dan sopan, mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat, menerima hasil keputusan musyawarah, dan melaksanakan keputusan musyawarah tanpa rasa terpaksa. Saat pengambilan keputusan secara voting, hendaknya menunjukkan sikap bertanggung jawab. Voting biasanya dilakukan dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, kepala dusun, dan kepala desa. Ikut serta dalam memilih pemimpin dalam masyarakat itu merupakan hak setiap warga masyarakat. Oleh karena itu setiap warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat hendaknya menggunakan hak suaranya secara bertanggung jawab. Asas pemilu di negara kita adalah luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan hasil musyawarah secara ikhlas tanpa ada rasa terpaksa. Oleh karena itu, biasakanlah bertanggung jawab sejak dini, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan negara. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang membiasakan tanggung jawab dalam masyarakat, maka kerjakanlah 10 soal latihan PKN berikut ini. Tulis semua soalnya, kalian bisa menemukan jawabannya di buku siswa atau juga di LKS. Biasakan membaca dan mendengarkan informasi yang kalian terima ya. Dengarkan baik-baik, jangan langsung mengerjakan soalnya. Harus dipahami penjelasan dari ibu terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan dan segera dikumpulkan melalui WA. Ibu harap kita semua bisa sehat-sehat selalu dan mari kita berdoa agar bisa bertatap muka secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.